Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semoga terus bisa sehat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran editing audio dan video, sebelumnya kita membacakan doa, seperti biasa, akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Di pertemuan yang lalu, kita sudah memahami bagaimana interface dari KineMaster. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana penerapannya ke dalam sebuah karya audiovisual. Karya audiovisual yang akan kita kerjakan yaitu video instruksional. Nah, sebelum itu saya tanya dulu nih. Semuanya udah download aplikasi KineMaster ya, pastinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, bagus. Nah, dari tutorial YouTube yang sudah kita pelajari minggu lalu, dari fungsi-fungsi tools KineMaster, coba ada yang bisa sebutkan apa saja fungsi-fungsi tools dari KineMaster? Silakan. Oke, Bu. Ya, silakan. Kevin. Pertama, import file, Bu. Digunakan untuk menambahkan hasil karya video. Ya. Yang kedua, import audio, Bu. Untuk audio atau suara hasil karya video, Bu. Ya. Yang ketiga, cut video. Itu untuk memotong durasi video. Yang keempat, transition digunakan untuk memberi efek transisi, Bu. Oke, betul. Ya, ibaratnya kalau misalnya kita pasti kan pakai baju yang beda-beda ya. Di sini punya model yang beda-beda gitu. Ada model pakaiannya lengan panjang, ada yang lengan pendek, kemudian kalau yang cewek biasanya tuh ada renda-renda, ada pakai mani-mani atau segala macam ya, ada glitter-glitternya gitu. Nah, itu bagian dari mempercantik ketampilan dari pakaian. Nah, sama dengan video juga seperti itu. Ketika kita mau mendesain sebuah karya audiovisual berupa video, kita pasti akan menambahkan pernak-pernik untuk terlihat lebih menarik gitu ya. Atau materi pokoknya adalah menerapkan editing video menggunakan aplikasi KineMaster ya. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah setelah kita amati penjelasan video instruksional melalui video conference, peserta didik mampu memahami konsep dasar dalam pembuatan karya audiovisual dengan benar. Jadi ending dari materi kita hari ini adalah bisa menghasilkan. Jadi kalian dituntut untuk bisa menghasilkan suatu karya audiovisual. Ini temanya adalah membuat video instruksional mencuci tangan dengan benar. Nah, di sini udah tahu belum apa sih itu video instruksional? Belum, Bu. Belum ya? Ya, video instruksional itu adalah video yang berisikan instruksi atau bersifat edukasi. Yang mana dalam video itu menyampaikan bagaimana langkah-langkah atau bisa dikatakan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Oke, sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, ini ada video yang akan kita edit ya. Saya akan kirimkan linknya ke chat room. Ada tanda plus di situ ya untuk membuat baru. Setelah kita pilih, kita klik berikutnya. Nah, misalnya kita mau ambil salah satu gambar videonya. Saya ambil satu misalnya, maka dia akan langsung muncul ke dalam timeline ya. Saya ambil contoh satu lagi, ada 2 perbandingan ya sebagai gambar kita. Ini misalnya. Nah, sekarang ada 2 gambar video yang akan kita edit ya. Oke, nah seperti itu dia cara untuk import dalam folder yang sudah kita siapkan. Nah, silakan kalian edit dulu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya, Bu. Oh iya, silakan Poppy.
Bagaimana cara menghilangkan audio pada video, Bu? Ya, menghilangkan audio pada video ya. Biasanya dalam satu video itu audionya sudah menempel dalamnya ya. Jadi kita mau menghilangkan audionya ya. Pasti Poppy mau mengganti dengan musik yang lain ya. Iya, Bu. Ya, kita bisa klik salah satu video yang mau kita hilangkan audionya. Kita klik, maka akan muncul tanda seperti ini. Kita lihat di dalam pengaturan, di situ ada tulisannya suara. Kelihatan ya, Poppy ya. Tinggal klik suara, maka di sini kita bisa melihat beberapa pengaturan suara. Di situ ada angka 100%, itu kita turunkan ke bawah. Nah, jadi suaranya bisa hilang. Begitu, Poppy. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sartika. Bagaimana cara membuat judul di awal video, Bu? Kita bisa klik di video awal, lalu kita lihat di pengaturan yang di sebelahnya, ada tulisannya klip grafis. Di sini kita bisa membuat judul yang lebih banyak variasinya. Saya ambil yang ini misalnya. Saya pilih yang nomor 3. Nah, animasinya sudah muncul ya. Nah, tinggal kita masukkan teksnya saja di dalam kotak teks judul itu. Nah, dia akan langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, gitu dia. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Bu. Ya, Kevin, silakan. Kalau cara membuat kotak atau bentuk lain yang di keterangan langkah-langkah mencuci tangan itu kayak mana, Bu? Biar supaya bagus. Ya, tadi kan misalnya kita mau langkah-langkah itu supaya terlihat bisa terbaca ya sama yang nonton. Misalnya kita kan nggak mungkin cuman video cuci tangannya aja yang kita tampilkan tapi nggak ada tulisan ya. Nah, gitu. Nah, bagian ini misalnya, bagian yang membilas tangan dengan air bersih misalnya gitu. Kita klik lapisan, nah kita pilih yang stiker. Misalnya saya ambil yang ini, yang merah misalnya. Lalu saya jangan lupa klik tanda centang di atas. Nah, ini untuk mengecilkannya tinggal kita tarik aja pakai jari ya, kita kecilkan, tinggal besarkan, sesuaikan dengan ukuran videonya. Misalnya mau diletakkan di atas, di bawah, bebas, sesuaikan aja. Kemudian untuk menambahkan tulisannya sama seperti yang tadi, kita klik lapisan, kemudian kita klik teks. Nah, itu dia. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Oke, Bu. Udah ya, berarti tinggal mengerjakan nih. Saya kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan. Nanti kalau yang sudah, silakan presentasikan hasil karyanya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi mudah-mudahan tidak ada lagi kendala dalam proses editing, ya. Nah, siapa yang udah selesai nih, silakan presentasi. Saya, Bu. Oke. Dari menerapkan tools pada KineMaster, saya bisa memahami dengan mudah proses editing video. Pada video mencuci tangan, saya bisa mengedit video, mengatur transisi, menambah stiker sehingga langkah-langkah mencuci tangan terlihat menarik. Saya jadi semangat membuat karya video lainnya, Bu. Oke, bagus sekali ya Sartika ya. Ternyata dalam waktu beberapa menit saja bisa menghasilkan karya video instruksional yang cukup baik. Tinggal menambahkan saja dari kalau tadi kan masih pengaturannya klip grafis ya, menggunakan klip grafis, ada transisi ya.
kemudian ada tambahan tulisan dan lain sebagainya. Tinggal menambahkan audionya saja untuk terlihat lebih menarik ya, Sartika. Selama pembelajaran kita tadi, pasti ada kesulitan ya dalam mengedit video menggunakan KineMaster. Siapa sih yang masih kesulitan di sini dalam menggunakan aplikasi ini? Silakan, ada yang mau sampaikan? Ya Bu, dari saya. Ya, silakan Dava. Secara umum, tapi Gimana? karena layar tampilannya di HP sangat kecil, Premiere aplikasi KineMaster ini lebih mudah digunakan di HP. Menggunakan aplikasi yang Premiere. Dava ternyata kesulitan karena kita menggunakan aplikasi ini menggunakan handphone, pastinya layar lebih kecil ya. Kalau daripada kita menggunakan komputer. Selama ini kita kan menggunakan Adobe Premiere ya di komputer. Cuman karena kendala saat ini kita menghadapi pandemi sehingga kegiatan belajar mengajar kita terpaksa harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Jadi ini adalah solusi. Jadi Dava mungkin harus bersabar sebentar lagi kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di tatap muka di kelas sehingga kita bisa menggunakan komputer lagi. Iya. Ya, jadi artinya sebelum kita masuk ke master, tapi kita harus bisa dulu jadi pemula membuat video yang sederhana. Kemudian kita tahu tekniknya seperti apa, bagaimana mengimport videonya, mengimport audionya, kemudian menampilkan perpindahan video itu antara video satu dengan video yang lain supaya terlihat lebih menarik. Kemudian kita bisa mainkan teks atau tipografi dalam suatu karya video kita. Nah, itulah yang dituntut kreativitas kita. Karena fungsi itu tetap sama, tapi bagaimana kita mengkreasikannya menjadi video yang berbeda. Itulah yang disebut dengan kreatif. Berdasarkan refleksi tadi, itulah akhir dari materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian implementasikan terus ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan pernah patah semangat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kreativitas tetap harus berjalan. Kreativitas harus tetap berkembang, bisa dari mana saja, bisa dari buku, bisa dari media sosial, bisa dari internet, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber inspirasi. Bahkan kalau kita keluar dari rumah saja sudah banyak inspirasi. Oke? Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan kita berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.